Oke, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold yang sudah kita analisis di hari kemarin di tanggal 11 Januari 2022. Nah, kita bisa lihat di chart bahwa sudah menyentuh area yang saya prediksi ya di hari kemarin, itu sudah menyampai area supply-nya ya. Jadi biasanya dia akan tertahan di sini, kemudian mungkin dia koreksi, habis itu bisa breakout dari pola ini sehingga bisa melanjutkan tren selanjutnya dari gold. Bahwa gold memang sekarang polanya adalah trennya masih tren naik ya, trennya masih bullish. Jadi selama tidak membreakout garis resisten, garis support yang ini ya. Nah, kemungkinan gold itu masih bisa membreakout ini dan menyentuh area yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk gold itu jadi yang memicu pergerakan ini adalah adanya inflasi yang tinggi. Jadi kemarin ada rilis tentang dari Jeremy Powell terkait dengan kapan dia akan menaikkan suku bunga. Sebenarnya sudah di-float bahwa di tahun 2022 ini akan terjadi kenaikan 2 kali suku bunga dari The Fed, yang itu nantinya ketika dirilis berita tentang kenaikan suku bunga itu memicu terjadinya penurunan harga emas biasanya ya. Nah, cuma kita nggak tahu kapan berita itu akan dirilis ya. Nah, selama itu belum dirilis, maka gold masih berpeluang untuk trennya untuk lebih tinggi lagi, dan diprediksi berdasarkan kalau kita analisis menggunakan WD-GAN ya, itu dia bisa menyentuh area 1900-an ya. Cuma ya nggak semerta-merta langsung meloncat ke 1900, pasti ya naik turunnya adalah jadi ada gelombangnya, jadi seperti itu. Jadi naik dulu mungkin ke puncak, turun. Jadi sebelum dia menyentuh 1900 baru tren akan berbalik menjadi tren bearish. Nanti ketika tren sudah kita tahu secara garis besar trennya turun, maka kita tinggal ambil posisi sell saja ketika dia mencapai titik puncak terendahnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sekarang masih trennya naik, jadi kita masih mencari peluang untuk ngambil posisi buy. Nah, yang kemarin sudah ngambil posisi buy di sini yaitu bisa di take profit. Jadi pas banget ternyata nyentuh area di sini. Kemudian dia langsung loncat. Jadi hanya mungkin beberapa menit dia nyentuh di sini, turun, kemudian tiba-tiba dia naik lagi. Jadi seperti itu. Kemudian terus lanjut nge-breakout ini dan menyentuh area tertinggi kemarin itu di 1823. Nah, ini pergerakan ini terjadi ketika Jeremy Powell itu sedang speak. Jadi seperti itu. Nah, jadi pergerakan gold itu akan tertahan di sini. Kalau kalian mau hold posisi ya bisa juga hold posisinya. Mungkin sampai ke 1870 bisa ya. Kemudian kalau mau take profit silakan diambil profitnya. Kemudian nanti kita open posisi lagi ketika dia breakout ya. Ketika dia breakout. Kalau nggak breakout, mungkin kita bisa tunggu di lembah atau mungkin di harga terendah berikutnya. Nah, kalau kita gambar di H1 ya, gunakan trend line, maka gold itu kemungkinan turun ke sini dulu baru naik ya. Ya, jadi dia menyentuh trend line ini dulu baru kemudian naik untuk membreakout ini ya. Nah, kita bisa tunggu buy di sini nanti ya. Kita bisa tunggu ambil posisi buy bisa di sini. Ketika ini di breakout, maka ya tidak jadi menuju ke arah yang lebih tinggi. Jika ini di breakout, dia bisa turun lebih dalam lagi, atau dia bisa di sini di support ini yang akan diuji. Nah, kalau ini di breakout, maka gold bisa ke bawah lagi ke 1770. Nah, kalau prediksi masih dia akan kalau kita lihat dari trend line ini, maka masih ada peluang untuk gold itu naik lebih tinggi lagi. Nah, di minggu ini kita lihat di weekly ya, pola candlestick-nya. Nah, pola candlestick di weekly itu kemungkinan masih akan membentuk pola bullish ya. Nah, di sini kita bisa lihat candle bullish. Nah, ini jika lebih tinggi dari bearish, nah itu engulfing,
maka sudah dipastikan sangat optimis kita bahwa gold bisa ke 1900. Kita lihat di penutupan di hari Jumat nanti seperti apa bentuk pola candlenya ini. Nah, jadi mungkin itu ya. Jadi kalau trading itu ada dua strategi sebenarnya. Kita tunggu ketika dia koreksi untuk ngambil posisi buy, atau ketika dia breakout bisa juga. Nah, semua ada risiko, pullback juga ada risiko. Jadi ketika harga turun kita nggak tahu di mana titik terendahnya. Ketika harga naik kita nggak tahu, tiba-tiba itu puncaknya baru kita buy. Nah, itu biasanya risiko-risiko yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita trading, sehingga yang terjadi adalah kita belinya di puncak, sell-nya di bawah. Jadi seperti itu. Nah, ini seperti ini misalnya kalau kalian buy sekarang, itu risikonya adalah di sini ya. Jadi ketika harga turun koreksi ke sini ya kalian floating minus kalau buy sekarang ya. Walaupun mungkin nanti akan naik lagi, jadi seperti itu ya. Itu kalian harus siap dengan risiko stop lossnya di sini. Dan apabila ternyata membreakout trend line ini dan dia nggak jadi naik, ya kalian lumayan ruginya. Jadi seperti itu. Atau cara kedua strateginya adalah pullback, tunggu di area ini ya, tersentuh tidak tersentuh itu risikonya lebih kecil. Tidak tersentuh maka kita nggak rugi, kita nggak profit. Tapi ketika tersentuh di area ini kita bisa profit dengan yang lebih, artinya ketika dia naik ke sini profitnya lebih maksimal, dan ruginya minimal. Ketika dia nggak naik malah turun, melanjutkan turun, ruginya menjadi lebih minimal. Jadi seperti itu. Nah, biasanya strategi-strategi itu yang akan membuat kalian tuh bisa konsisten untuk profit. Nah, misalnya kita tunggu sekarang buy di sini gitu ya. Nah, gitu misalnya ya. Dengan target yang lebih tinggi ya. Kita tunggu di sini untuk ngambil posisi buy. Mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak ambil posisi sell? Ya di sini aja kita sell. DP-nya di sini ya, silakan saja. Tapi yang penting adalah stop lossnya nanti di sini, sell-nya di sini. Nah, cuma ketika tren lagi bagus, tren naik, itu akan lebih bagus kita ikutin tren ya, jangan pernah melawan tren. Kalau misalnya sudah ada floating profit gitu, misalnya kita sell yang nggak masalah, artinya kita masih ada floating yang profit. Kita sell di sini, kita tahan posisi buy di sini sampai dia menuju ke puncak yang lebih tinggi, mungkin TP-nya di 1870, itu nggak masalah. Ya, mungkin itu dulu penjelasan dari saya mengenai analisa trading dan strategi-strategi trading yang bisa opsi kita untuk kita lakukan dalam trading di gold ya. Jadi seperti itu. Nah, dari sentimen fundamental gold masih punya peluang untuk naik, kemudian sampai nanti The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga. Nah, ketika dia sudah menaikkan suku bunga, itu pasti terjunnya dalam gold ya. Dan juga mata uang lainnya, GBP ya, euro pasti juga turun drastis. Nah, karena sekarang ada yang menjadi fundamentalnya adalah inflasi yang tinggi di Amerika. Nanti di hari Rabu, di hari ini itu ada rilis berita CPI, kemudian besok di hari Kamis itu kalau nggak salah rilis berita PPI. Nah, itu adalah indikator-indikator inflasi di Amerika, sehingga ketika itu dirilis, nah itu bisa memicu kenaikan gold bisa lebih tinggi lagi. Tetap kita buy ketika, kalau kalian gunakan strategi pullback ya, buy-nya ketika dia koreksi, kita tunggu di sini kalau mau buy, atau kita tunggu dia breakout di sini langsung buy. Jadi bisa seperti itu, atau tunggu retest boleh juga. Nah, kalau kayak ini misalnya kayak kemarin kita pakai strategi pullback di time frame H1 itu tidak terjadi retest ya. Nah, makanya untuk kalau pakai strategi breakout, pakailah time frame yang lebih kecil, misalnya 15 menit. Nah, ini contohnya baru terlihat dia terjadi pullback. Nah, ini contohnya dia membreakout ya, kemudian ini sebagai pullbacknya, dia turun dulu, habis itu naik, kemudian ini juga sebagai retestnya ya, habis itu dia naik.
Nah, ini dia mencoba untuk naik tapi dia terus tertahan di area ini. Jadi masih ada peluang sebenarnya untuk naik, mungkin di 18.30 baru dia koreksi atau 18.28 dia koreksi. Pokoknya adalah dia akan koreksi ketika menyentuh area di sini ya. Area di sini, tapi dan jelas juga di sini sudah ada pola-pola ke inside bar dan dark cover juga di sini ya candlesticknya, sehingga ini bisa menjadi sebuah tumpuan untuk dia koreksi ke bawah. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like kemudian subscribe bagi yang baru menonton channel YouTube ini, dan juga aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update video dari kami. Dan silakan komentar dan bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan siapkan video-video terkait dengan apa yang kalian inginkan. Nah, untuk jadwal Senin sampai Jumat kita tetap analisa. Kemudian terkait dengan edukasi, saya akan buat videonya di Jumat, di hari Sabtu dan di hari Minggu ya. Nah, kemarin kita bahas tentang indikator stokastik osilator. Nah, jadi itu juga bisa digunakan untuk konfirmasi untuk open posisi ya dalam trading. Nah, saya juga sering kadang-kadang mengkombinasikan dengan pola-pola candlestick, kemudian supply and demand, kemudian juga indikator-indikator stokastik seperti stokastik osilator ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.